Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2023. Jadwal pembacaan kita terambil dari Roma pasal 14 dan kita akan bersama-sama belajar dari Roma pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Roma pasal 14 ayat pertama sampai ke-12. Judul perikopnya adalah jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perikop ini kita diminta untuk jangan menghakimi saudara kita. Kita yang sudah menerima kasih Kristus, anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan curahkan kepada kita. Tuhan sudah menerima kita apa adanya dengan segala kekurangan kita. Maka Tuhan ingin kita bertumbuh dalam kasih. Sehingga kita memiliki kedewasaan rohani. Saat kita bertumbuh di dalam kasih dan kita memiliki kedewasaan rohani, maka salah satu cirinya adalah kita tidak mudah menghakimi orang lain. Sekali lagi, salah satu ciri dari seorang yang memiliki kedewasaan rohani adalah tidak mudah menghakimi orang lain. Mau menerima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapat
orang tersebut seperti yang ada dalam ayat 1 di pembacaan kita, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Hal itu disampaikan secara serius oleh Paulus dalam membangun komunitas kehidupan orang percaya. Di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, pertumbuhan setiap orang itu berbeda-beda. Dan orang yang sudah dewasa rohaninya, maka dia harus bisa menerima orang lain yang masih lemah imannya. Seberapa kemampuan orang tersebut menerima pengertian dari kebenaran firman Tuhan, maka sebagai orang yang dewasa kerohaniannya, maka dia tidak akan menghakimi pengertian saudara-saudara yang lain yang belum selevel dengan dia. Tetapi dia mau menerima dan dia mau mendukungnya. Ada banyak orang yang lemah imannya, itu mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri. Mungkin orang tersebut adalah petobat-petobat baru yang masih memiliki sedikit pemahaman tentang firman Tuhan. Maka kita tidak boleh menghakimi orang tersebut, tetapi kita mari yang sudah dewasa membimbing saudara kita supaya memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, jangan menghakimi saudara kita. Dan mungkin juga saudara kita yang lemah karena kurangnya pengajaran, atau mungkin sedang mengalami penderitaan atau pergumulan berat di dalam kehidupannya. Itu juga akan mempengaruhi iman dari saudara kita tersebut. Kebutuhan orang yang lemah imannya adalah orang tersebut membutuhkan kita untuk menguatkan mereka. Dan kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, sudah bertumbuh sekian lama di dalam pengertian akan firman Tuhan, mencapai kedewasaan rohani, maka kita dipanggil untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain yang masih lemah imannya. Seringkali masih ada perbedaan pendapat dari saudara-saudara kita. Masih ada saudara-saudara kita yang menganggap makanan yang ini dan yang itu tidak boleh dimakan. Atau mungkin ada juga saudara-saudara kita yang menganggap hari ini adalah hari yang baik, sementara hari itu kurang baik. Baiklah kita sebagai saudara-saudara yang sudah memiliki pemahaman yang lebih akan firman Tuhan, kita sudah memiliki kedewasaan rohani yang lebih, biarlah kita tidak menghakimi saudara kita, tetapi mari kita menguatkan mereka. Kita memberikan pengertian sesuai dengan firman Tuhan dengan kasih, karena kita pun menerima didikan Tuhan di dalam kasih Allah yang luar biasa. Panjang sabarnya Allah membimbing kita sampai saat ini. Maka saat kita sudah memiliki kedewasaan rohani, biarlah kita memiliki juga kasih yang besar seperti Tuhan Yesus yang membimbing kita dengan panjang sabar. Maka kita pun juga diharapkan bisa membimbing dan menguatkan saudara kita yang lain yang masih lemah imannya. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kita yang baru bertobat, mungkin mereka juga melakukannya untuk Tuhan. Jadi biarlah kita tidak menghakimi mereka, tetapi kita menjadi sahabat bagi mereka, merangkul mereka dan menggandeng mereka bersama-sama mengikuti program Gemar, mengikuti kelompok sel kita,
KKA, kelompok keluarga Allah, FFC, di dalam komunitas kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh bersama, memahami firman Tuhan, dan terus bertumbuh semakin hari, semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali firman Tuhan pagi hari ini. Janganlah menghakimi saudaramu. Dan satu ayat terakhir yang menguatkan kita masih dari perikop Roma pasal 14 di ayat yang ke-13. Roma pasal 14 ayat yang ke-13 dikatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi, tetapi lebih baik kamu menganut pendapat ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sekali lagi saya ulangi, ayat yang ke-13 berkata, ayat yang ke-13, karena itu janganlah kita saling menghakimi, tetapi lebih baik kamu menganut pendapat ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Bapak Ibu Saudara, setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Apa yang kita ukurkan kepada orang lain, itu juga akan diukurkan kepada kita. Itu sebabnya mari kita sesama anak-anak Tuhan, kita saling menguatkan, saling menopang, dan kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Biarlah kedewasaan rohani yang kita miliki tidak membuat kita sombong dan menghakimi orang lain, tetapi seperti Kristus mengasihi kita, dan seperti Kristus yang memiliki panjang sabar untuk membimbing kita, menuntun kita ke dalam karakter-karakter Kristus yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita juga memiliki kasih dan kesabaran seperti Tuhan sudah mengasihi kita dan sabar terhadap kita. Kita tidak mudah menghakimi orang lain, tetapi biarlah kita mau menjadi seorang yang menguatkan saudara kita yang lemah imannya, dan membawa mereka, merangkul mereka memiliki pengertian yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami tidak mudah untuk menghakimi orang lain, dan kami tidak menjadi sandungan bagi saudara kami, sehingga saudara-saudara kami yang lemah imannya, mereka terus bertumbuh dan memiliki pengertian sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi orang yang menguatkan, menggandeng tangan, dan sama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, dan jangan lupa lakukan apa saja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan menghakimi orang lain, dan jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema.